Ya, tetap brand lu sendiri gitu Tetap ya. brand sendiri. Iya, memang. Semua pokoknya yang nyantol partai di mobil ini pasti brand jualan gua gitu aja. Kecuali akrilik ya. Ya kecuali akrilik, bener. Makanya gue heran orang seperti dia gitu bisa ditipu sama brand akrilik ini, kenapa nggak bikin jelambar gitu loh. Iya kan? Lah iya juga sih, baru kepikiran ya. Ini nggak susah lo bikin begini lo, astaga. Kau impor jauh-jauh dari UK, nggak ada lagi otaknya. Ya, lo kembali lagi bersama saya pengepul mobil. Di belakang kita udah ada satu mobil Nissan Juke. Itu yang di luar ekspektasi kalian. Apaan sih Nissan Juke maksudnya di pengepul mobil? Bisa seperti apa Nissan Juke? Kalau orang bilang Nissan Juke, mungkin seperti Nissan Juke yang pernah dibangun oleh Nissan, yang dimasukin mesinnya R35 yang pernah main di Sentul. Ya kan? Jadi itu mungkin ada konspirasinya atau apa. Ya udah, sekarang kita mobil ini udah di sini, udah dibangun, dan mobil ini udah malah melintang sebenarnya. Cuma yang jadi satu pertanyaan besar, kenapa para event organizer agak nggak mau naikin mobil ini? Kenapa? Bukan naikin, lu perkenalkan. Kenapa? Apa ruginya buat kau nih? Saya juga baru tahu mobil ini karena saya terakhir 3 tahun terakhir kita event lebih ke black ya. Kita nggak ada ke event sana sini karena kita ada satu dan lain hal. Kemarin pas di pesen towing, anjir ada mobil ini, gue bilang. Gue begitu ngeliat. Kebetulan ownernya gue kenal ya. Saya juga pakai produk-produk dari beliau. Saya tanya ke dia, mobil lu mau nggak gue bikin konten bla 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 bla. Boleh kok. Ya udah, kita kenalin langsung sama David. Halo Fit. Halo. Nah, Fit. Jadi ini kita bisa bilang ini satu prinsipal yang mudah banget. Ini kayaknya seperti Jonathan juga nih ya. Gue harus panggilnya Pak nih ya kan. Gue harusnya panggil Pak. Kalau Jonathan gue harus panggil Pak. Dia CEO dari brand mobil baik ya. Tapi banyak banget sih dia brandnya. Kalau ini dari aparel atau dari parts performance ya, dia punya brand sendiri. Tetapi part performance-nya itu sangat menguntungkan kalian apa? Biasanya low budget tapi high spec. Betul. FIA, low budget tapi high spec. Apa aja nanti kita sambil jelaskan di mobil Iya, ini. betul. Kita ngobrol-ngobrol. Fit, apa konsep lu bangun mobil ini pertama kali, Fit? Konsepnya sebenarnya awalnya emang karena gue suka balap ya. Oke. Dunia balap ya kan. Nah. Cuman punya mobilnya Nissan Juke dari orang tua. Nah, gue riset di sini deh. Gue Dulu nggak cukup atau gimana nih? Duitnya dulu belum cukup. Duitnya dulu belum cukup, oke? Ya, jadi gue pelan-pelan bangun dari segi eksterior dulu, habis itu mulai ke interior, gue stripping, habis itu baru terakhir ke engine. Engine, oke. Dari bagian eksterior dulu. Berarti lu bangun mobil ini dari 2018 akhir dong? Enggak, dari 2016. 2016, lama kali. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 tahun. Ngapain aja kau nih? Ya kan? Oke, tapi ada hari inilah mobil ini. Jadi semua perjalanan itu terangkum dalam waktu 8 tahun. Eksteriornya, kenapa lu harus memilih spek yang dinamakan Juke DTM ini? Kenapa? Karena sebagian besar tuh mobil balap kan emang lebar-lebar ya. Nah, Juke itu kemarin pas kita pendekin doang tuh kayak berasanya kurang lebar kayak mobil balap gitu ya. Konsepnya kan mobil balap masih dilebarin. Jadi kita lebarin deh kanan kiri 5 mili dari standarnya. Terus lebih enak kan, terus kita main biar airflow-nya bagus gitu ya, intercooler, pendinginan dilegain. Oke. Ya, terus sama apa ada wing gitu, lebih wing. Oke. Nah, terus jadi simpel bahasanya begini. Juke itu pertama kali keluar tuh mobilnya garisnya itu sangat eksentrik. Kalau kita bilang tuh terlalu inovatif ya. Jadi di mobil ini begitu David ceperin mobilnya, jadi kesannya kayak kodok diikat kaki belakangnya. Bener dong ya? Ya, kodok kaki belakang lu ikat, lu tarik nih. Ya udah, apa aja yang pernah dilakukan? Dia penambahannya begitu di wet body, habis itu di bagian depannya bumpernya kan harusnya tupis kan? Iya benar, tupis. Ya, tupis terus dicetak dijadiin one piece, dibuat airdam khasnya Honda Inks ya. Iya. Khasnya Honda Inks, terus di depan ini dipotong. Model stylenya tahu nggak mobil apa? R35. Yes. Oke, depannya model R35, mungkin juga David, anjing gue baru sadar nih mobil gue kayak begini-begini. Nah, terus dia buat model hanger, buat intercoolernya, dia buat dari style-stylenya itu Evo. Yes. Ya, Evo style lah. Ya, Iya. Evo style ya, dibuat hanger-hangernya, terus di samping dibikin begini juga. Nah, permasalahannya kalau mobil ini dipakai buat street agak berbahaya, begitu ada pantulan batu. Bener nggak? Nah, jadi dari David sendiri, splitter depan dia buat karbon,
Ini buat belah udara ya, Fit ya? Iya benar. Yang bagian depan sini. Nah, berarti ini tupis dong. Ini sama ini nggak Iya, nyatu? nggak nyatu, dia tupis. Lu bikin tupis, terus ini pakai karbon dry ya ini ya? Iya. Dry Cuman karbon. di pernis lah gitu. Oh, di vernis ya. Kalau biasa kalau kita kan gos lebih sukanya kering tuh. Iya. Kalau lu di mainnya vernis. Terus ini, nah, Finest Autocraft tuh apa sih sebenarnya, Fit? Finest Autocraft itu brand apa? Emang brand toko gua. Brand Jadi toko emang- lu? Iya, emang jualan-jualan spare part ya itu Finest Autocraft. Oke, Benar. kalau kalian yang sering belanja di Tokopedia, nah itulah dia. Akhirnya balasnya cepet kali. Pokoknya masuk uangnya cepet lah, ya kan? Nah, terus yang di bagian sini, nah ini headlampnya masih standar, kelihatan banget. Nah, yang bisa dipakai ngapain sih harus diganti? Bener banget. Bener ya? Iya. Jadi yang ini poles saja di bagian dalamnya karena reflektornya udah mulai rusak, Ya, dicat hitam saja. benar, Toh cat mobil hitam. ini juga jarang dipakai, yang Iya, dipakai benar. cuma estetiknya ya Betul. jatuhnya ya. Nah, terus di bagian sininya David cetak apa tuh? Cetak fiber ya. Ya, fiber benar. Karena kalau enggak dari sininya itu bawaannya tuh seperti plastik kulit jeruk, Regen. Jadi kurang racing kalau orang bilang. bawaannya juga tripis kok. Nah, oh Tripis iya. kanan kiri sama tengah kepisah semua. Nah, makanya jadiin satu. Makanya kalau kalian bilang, "Bang, mobilnya David ini yang juk terlalu ekstrim." Salah, itu gue jelasin. Jadi sebenarnya dia pakai model yang udah konsep yang udah ada, dia cuma rubah-rubah sedikit karena memang konsepnya itu datang dari Nissan sendiri udah ya udah ini juk gitu loh. Ini mobil yang gila, ini mobil futuristik. Ya gue bangun sekalian, gila. Dia bikin. Jadi kalian begitu ngeliatnya, wah kaget kan, syok kan. Tapi kalian lihat makin lama mobil ini mobil yang ada karakternya. Apa aja yang bisa dilakukan di mobil ini, kita sambut lagi. Terus ini apa? Di kap mesinnya, Fit. Kenapa harus milih karbon? Mana ya, racing rata-rata identik dengan karbon Karbon. nggak sih ya kan? Jadi Ringnya harus pakai karbon. karbon. Nah, kalau warnanya kenapa sih lu milih warna ini? Emang suka aja sama warna, kita ngomongnya apa ya, warna semen ya? Iya, warna Nardo Grey semen. lah kita Iya, bilang. Nardo Grey. Nah, Nardo Grey emang keren aja gitu di sini. Cuman emang dari dulu ya pengen punya. Cuman ya udahlah kita cobain, bagus juga. Terus kita combine sama warna oranye ternyata bagus ya, masuk gitu. Lebih kalau gua nangkepnya dari David tahu nggak apa? Sengaja pilih warna ini biar baretnya nggak kelihatan, nggak usah poles terus-terusan. Lebih hemat. Cocok rasa. Kayaknya masuk nih. Soalnya kenapa aku tahu? Kenapa? Sama-sama kami sipit. Nah, itu makanya gue bilang bangun mobil itu harus ada konsep, habis itu harus ada filosofinya. Nah, filosofi kami berdua itu cuma satu, hemat. Ya, Hemat. Kalau pelit itu yang harus dikeluarkan kita nggak keluarkan. Kalau yang hemat, yang harus kita keluarkan kita cari alternatif. Nah itu bedanya. Nah di bagian sininya juga udah dicetak, jadi ini ibaratnya kayak demon gitu ya. Iya, cuman ya kemarin kepikiran pengennya di delete, cuman apa ya, sayang aja gitu nggak ada turn signal, jadi mau nggak mau mesti pakai turn signal aja. Oke, ini model laser. Ya Iya. udah lah ya, oke lah, Iya, style-style bener. begituan. Oke, terus di bagian fender, gue paling suka nih di bagian fender lu nih, Fit. Nah, terus bisa bikin apa? Garis body sesuai ini, tarik. Terus ini dibuat model begini. Nah, Regan gue tanya dulu lagi, fendernya ikut style apa? Fendernya ini apa? Uras. Ulana uras. Pala kau. Kau lihat dulu. Kau lihat. L34 yang uras mirip-mirip. Kau lihat, tapi dia peta. Tapi petak Ini bulat. Bulat. Apa coba aku tanya kau? apa kok? Jangan kau tanya dia dulu. Jangan-jangan dia pun nggak tahu. Apa? Tahu apalagi gua. Model fendernya. Ah. S2000 S-Type. Nah kalau itu gue nggak tahu. Nah, S2000 S-Type. Gue tadi pas mobilnya turun towing, gue udah baca, oh ini. Karena apa? Yang ada di mobil ini rata-rata kita udah pernah punya mobilnya dan kita udah pernah bangun. Gitu, combine-nya di mobil ini. Nah, terus kita masuk di bagian ini. Nah, ini mungkin part yang paling terakhir lu bikin ya, side-skirt ya? Ya, saya ke terakhir. Paling terakhir ya? Iya. Karena udah dibangun, anjir ini samping di bawahnya ini mau Ya, diapain? jadi bolong banget. Jadi bolong banget kan? Nah mau nggak mau dia tambahin yang gede gitu. Ini buat teman-teman ya yang mau bangun mobil, side-skirt itu harus dibangun terakhir. Apalagi kalau kalian udah buat model begini, jangan pernah side-skirt naik sampai ke fender. Kayak RX-7 gua FD, gua bisa naik ke fender karena apa? Karena mobil gua tuh gak terlalu wide. Makanya side-skirt gua naikin sampai ke fender, peluk sampai ke sini side-skirt gua. Kalau ini jangan, karena kan di sini ada air dam juga. Jadi dia buat air damnya agak gede, terus mengkerucut ke bawah kecil. Di sampingnya dia buat model stripping lurus, terus agak naik sedikit. Nah, kelihatan mobil ini dibangun waktunya itu mepet-mepetan, ngejar-ngejaran banget. Lu lihat, gue bisa lihat dari mana? Sorry ya, Fit ya. Di bagian depan ya, side-skirt di bagian bawahnya harusnya ini dimanisin. Iya, bisa dibentuk lagi. Bisa dibentuk ya, Fit ya. Tapi ini agak dikotakin ya. Memang karena dia kejar waktu di mobil ini. Oke, udah selesai. Kau lihat bagian belakangnya, Regan. Nah,
Kenapa aku bisa bilang S2000 S-Type? Kau ingat nggak bumper belakang S2000 S-Type apa? Masukin fotonya. Oke? Jadi di model ini, terus di bawah, even sampai diffusernya juga diambil. Mungkin Fit, saran gua Fit, di bagian sini Fit, ini kan kita pakai ram-raman nih. Iya, Kalau bisa pakai ram-raman yang stainless nih. pakai stainless ya. Ram-raman stainless terus powder coating, jauh lebih cakep. Biasa. Uber waktu lagi. Mau berwaktu lagi, makanya gue bilang dia stylenya gila banget. Ini belum selesai, ini mobilnya bisa dibilang David banget, nanti kalian denger dia cerita lu kalian kaget deh. Nah kalau wing ini nih, ini wing gue nggak tahu. Nah gimana ceritanya, lu yang ceritain nih Fit? Jadi tuh emang gue pengen banget big wing. Cuman Oke. Juke itu kalau posisi wingnya di sini itu jelek. Oke. Tapi kalau di sini ada kakinya ke bawah sini juga jelek. Posisinya nanggung ya Ya kan. kayak parasut. Jadi muncullah ide gila. Ya udah kacanya ganti polikarbonat, dia kakinya ke dalam, sasis ke roll bar. Jadilah begini posisinya. Cara buka pintunya gimana nih Fit? Coba gue tanya tuh. Enggak, ini fix. Ini Nggak bakal fix? dibuka karena Nggak nggak ada bakal. fungsi juga ke belakang. Oke, gila loh, tapi dia pikirin attention to detailnya sampai sini loh. Ada kaca, terus ada model kayak apa tuh? Karet buat apa tuh? Karet buat firewall. Ada dimasukin di sini loh, supaya dia nggak vibrate, terus nggak bikin pecah-pecah loh. Sama Nggak bikin getar bunyi. nggak bocor juga. Nggak bocor air Iya, juga. nggak Nah, bocor ini air. ini dipikirin sampai segininya. Dari dulu akriliknya. Terus kita lihat bagian sininya. Fit, kalau yang ginian bikin di mana Fit? Oh, kalau Ini ada brand juga loh. kalau ini gue pesen dari UK. Ini dari UK? P4P, ya. P4P Performance. Dia main di rally FIA juga. Kenapa nggak bikin di Jelambar lebih murah? serius, gua nggak bohong. Iya, kenapa? Kenapa? Karena mobil gua kan udah nggak kurang mencolok nih, ya kan. Nissan Juke dimodif, jadi gua usahain part-part yang gua pakai harus niat juga. Oh harus niat. Iya. Jangan kayak Jackie banget itu nggak ada duitnya. Tapi beneran loh, kenapa nggak bikin di Jelambar anjir? Yang punya Regen kau tau nggak buat di mana? Cibubur anjir. Potong depan mata gua itu. Serius. Iya. Kita bikin jadi, tapi nggak serapi ini. Enggak. Ya. Terus ini ada relnya. Ini mahal nggak sih? Gua tanya nih. Lumayan. Berapa Jujur, kemarin masukin doang ini satu set semua 4 jutaan sampai 5 juta kalau nggak salah ya. Sampai 5 juta. Iya. Cuma Orang buat ini doang. brand seperti apa yang bisa nipu kau buat belanja begitu? Soalnya kan dia kan kalkulatornya biasa di leher tuh ya. Kita kan. Apa yang membuat lu bisa belanja kayak begitu? Sebenarnya itu satu, dia kan emang udah biasa di rally, ya kan. Yang kedua, waktu lagi ya. Gue perlu cepet ready, nggak mau cetak-cetak. Udahlah pasti bagus. Ya udahlah, datanglah begini. Anjir. Ya pertanyaan gue goblok banget ya, kenapa nggak di Jelambar gitu ya kan? Oke, terus dia pakai salah satu velg yang gue paling seneng. Setuju nggak Regen? Setuju. Ya, gue paling seneng velg itu cuma dua, Rega Master, TC105N. Jadi makanya di mobil gue tuh kalau kalian lihat rata-rata semua TC105N, Rega Master. Ya, tapi brand ini juga nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, Betul. tapi affordable buat Iya, kita beli. benar. Setuju nggak sih? Benar. Ya, ini Force juga. Nah, kenapa lu pilih TC105N? So far di range untuk ukuran dia dan selebar dia ini yang paling ringan. Oh, ini yang paling ringan. Iya benar, ini paling ringan. Dia udah Force juga dan harganya Ya. itu masih kepala 2, kepala 3. Betul. Dua gede ya? Ya, dua gede. Kita masih kepala 2 gede, ya bisa beli begini. Coba kalau masuk ke TE atau CE28 spek begini. Wah, Gocap tiau, bulu pantat kau bulu ontok semua gua kasih tahu. Tapi karena pakai dia, cuma dia nggak ada pilihan finishing warna banyak. Iya nggak ada. Dia cuma ada grey sama light grey. Itu dia kurang asamnya itu. Ini lu tenaga mobil kan harusnya udah lumayan gede nih. Iya. Kita jangan bilang dulu berapa, kan Iya. kita belum masuk ke sana nih. Iya. Mobil ini as rodanya nih, yang ada yang lu rubah nggak? Di bagian belakang dulu deh, kita bukan bilang as roda yang buat ngikutin ke bagian depan. Kan ini masih tetap front wheel drive loh. Betul. Di bagian belakang ada perubahan nggak? Belakang nggak ada yang dirubah. Dia cuman ya kaki-kaki cuman coilover aja kan. Pakai coilover. Iya, coilover gue pakai yang track. Oke. Terus Brandnya apa sih? SF Racing. Oh ya, tetap brand lu sendiri gitu Tetap ya. brand sendiri. Iya, memang. Semua pokoknya yang nyantol partai di mobil ini pasti brand jualan gua gitu aja. Kecuali akrilik ya. Ya kecuali akrilik, bener. Makanya gue heran orang seperti dia gitu bisa ditipu sama brand akrilik ini, kenapa mau bikin jelambar gitu loh. Iya kan? Lah iya juga sih, baru kepikiran ya. Ini nggak susah lo bikin begini lo, astaga. Kau impor jauh-jauh dari UK, nggak ada lagi otaknya. Oke, terus kita masuk ke kaliper. Ini kaliper, gue belum pernah ngeliat nih brand kaliper FAC ini. Apa nih maksudnya nih? Base-nya itu Nashin, Taiwan. Oh, Nashin Taiwan. Iya. Berarti twin block dong.
Dia twin block, benar. Twin block belum force. Belum. Oke. Yang belakang belum, tapi yang depan udah force. Oke. Ha-ha. Kenapa pakai ini? Satu lagi itu, brand yang kita jual. Jadi Ya, affordable kan? harus jawab jujur. Lebih murah. Nah, iya benar, lebih murah. Murah tapi remnya bagus gak sih? Bagus. Nasin terkenal kok, udah lumayan. Sebenarnya anak-anak yang touring-touring dulu pernah pakai. Oke. Cuman emang nggak terlalu booming aja ya brandnya ya. Jadi sekarang rata-rata orang ke AP Racing lebih Betul, pride lah ya. iya, iya. Gampang. Kalau butuh brand ambassador udah tahu jawabannya siapa kan. Waduh, mantap. Kau Masuk. Tinggal masuk aja kita. Oke, di bagian belakang FAC. Terus yang di bagian depan nih. Nah, rem. Lu jelasin dikit dong. Rem yang dibilang force sama nggak force itu apa? Kalau gua yang jelasin orang ini udah bosan. Force itu lebih, ini nggak sih? Dia bikinnya billet ya? Ya dari billet terus Dari di billet di CNC, CNC 4 assist atau 5 assist tuh Iya, biasanya. bener. Taiwan tuh yang jago banget. Hmm. Nah, kalau ini dia kan udah force nih. Terus piston remnya ini masih pakai yang ventilated atau yang enggak? Pakai ventilated ya? Yang udah ventilated. Iya. Nah, sekarang gue kasih tahu, AP Racing yang ventilated itu remnya itu di atas harga 50 jutaan semua. Aceh? Coba berapa? Kita di 20-an ya Pak. Selesai. Kampas remnya sama. Lu mau taruhan nggak sama gua? Kampas remnya sama. Force ya lu sama-sama timbang berdua. Sama. Jangan-jangan lebih ringan ini lagi. Nah, yang buat kaliper itu bagus atau enggak itu dari kampas rem. Semakin ringan kampas rem kamu, kaliper kamu nggak bagus. Betul ya? Betul. Setuju ya? Nah, tapi kalau begitu kaliper itu bagus atau enggak itu dari ventilatednya. Jadi pistonnya itu ada lubang-lubang ini ya. Kalau orang bilang, ventilated sekedar dilobangin, coba kau lobangin kau ngerem. Bentul-bentul nggak mobil kau? Tapi ada hitungannya semua. Ventilated itu tujuannya apa? Jadi mereka pemakaian di track, jadi kan remnya itu kan sering tuh. Ya dia cepat dingin. Cuma nggak bisa dibandingkan dengan karbon. Ya kalau karbon lagi, seramik karbon beda lagi. Dia ngeremnya itu udah ringan, ngeremnya makin panas dia gigit. Begitu lu lepas dia langsung dingin. Nah beda. Kalau dengan ini dia ada sedikit lebih unggul dibanding dengan steel. Tapi dia nggak bisa di samping di sana. Dia di posisi tengah-tengah. Kalau posisi street, kalau kalian mau beli produk, ya paling brand-brand ini sih. Ini gue bukan kecap, gue juga nggak janji dia gue bakal promoin produk lo. Bener nggak, Fit? Benar-benar. Nah, gue cuma sharing sekedar yang gue tahu. Kenapa orang bilang, kenapa sih mobil Kojeki itu pakainya brandnya WP Pro? Kenapa lu nggak mau pakai AP Racing? Kenapa lu nggak mau pakai Brembo? Iya, udah ada pengetesannya belum? Kalau mobil gue, S2000 gue pakai WP Pro di Mandalika nggak ada jeblos, coy. Nah, kalau kalian pakai AP Racing ada jeblos nggak? Kan tergantung spek lagi. Tapi kalau spek yang AP Racing mereka pakai di Mandalika sama dengan WP Pro saya, kemungkinan kualitasnya bisa sama. Gitu. Ini depan 6 pot ya? Ya, depan 6 pot. 6 pot tapi pistonnya kecil-kecil. Kalian jangan bayangin 6 pot tuh pistonnya gede-gede nggak bakal masuk. Dia minimal kalau 6 pot piston gede, ring yang dia harus pakai udah sekitar 18 ke atas. 18 ke atas ya, 19 lah kita bilang. Iya. Kalau 18 terlalu mentok, lu bisa pakai 18 tapi Pas-pasan. pas-pasan, velgnya harus pakai yang big face kan. Iya, Kalau benar. nggak big face pasti mentok ke kaliper. Udah kayak kuliahan kami ini, udah otak. Nah, terus gua tanya lagi. Bautnya ini. Kenapa sih lu pilih baut no brand? Kenapa lu nggak mau pakai race? Ini sebenarnya ada brandnya. Nah, Brandnya di One Spec. di One Spec. Dia keluarin sebenarnya baut yang paling kasta tingginya tuh titanium. Nah, gue pakai titanium. Ini yang kotaknya aluminium kan? Kotaknya kotaknya bener-bener boxnya eksklusif hitam gitu. Oh, eksklusif hitam, oke. Ya, nah itu gue pakai ini semua karena ringan balik lagi. Oh, titanium. Nah, gue bisa ngomong gitu kenapa? Subaru kita pakai begini juga. Cuma bedanya kita brand dari sana memang nggak ada brand gitu loh. Belum di rebrand. Kan gue masih dari factory langsung. KW berarti ya. Jauh, nggak ada. Gini, baut lu nggak ada bilang KW atau ori segala macam tuh nggak ada. Baut gue bilangnya, kecuali ARP ya. ARP Ya. itu beda bahan. Tapi kalau titanium lu nggak ada bilang, oh gue brand ini jauh lebih bagus, itu lebih bagus, nggak ada. Bener. Itu tergantung ulir kamu, senainya itu bagus atau enggak. Halus apa enggak gitu ya? Iya, itu doang. Simple aja. Lu bilang, gue beli baut velg 10 juta. Keren. Aku 2 juta titanium. Kan gitu. Kau 10 juta masih dural. Kan ibaratnya begituan. Tuh. Oke. Mau masuk kemana sekarang, Megan? Jantungnya lah. Jantungnya. Oke. Kita Jantungnya. lihat coba. Nggak ada. Tongkatnya harus beginian ganjel ya. Ini kayaknya season paling lepas gua ya, Regen ya. Ya, ibaratnya Pak, modifikasinya tuh mirip-mirip. Jadi kita seneng gitu loh. Yang dilakukan tuh ya udah sesuai dengan yang kita mau gitu. Nah, Fit, engine bay, apa aja yang lu tear down dari mobil ini? Kalau engine itu udah masih bawaannya dia ya dengan kode HR15DE. Oke. Tapi udah bener-bener di full build ya. Jadi build. dari engine-nya udah di reinforce ya kan, Pak Cor dipasangin block guard,
Oke, Ya. ini gua persimpel ya dikit ya. Tadi gua potong sedikit. Blok itu, kalau dia bilang dicor atau apa segala macam tuh ibaratnya bahasa simpelnya. Jadi kan blok ada putunya nih asnya buat jalan piston. Sampingnya ada lubang air tuh. Nah, udah dimasukin seperti besi yang buat jalur air. Begitu dia ngebus, piston jalan kencang itu kan panas. Kalau ada air terlalu banyak, dia kan nyebrang si kawan ini. Ya, mau nggak mau dia sini harus kuat, tekanan airnya harus kenceng. Gimana caranya bloknya itu jadi kuat? Nah, itu hitungannya mereka, makanya jadilah brand itu. Kalau gue bilang sih ring block lah sebenarnya kita bilang simpelnya. Tapi kalau mereka ada bahasa gaulnya kayak begituan yang tadi disebutkan sama David. Oke, di bagian blok. Terus apa lagi, Fit? Terus custom stang, custom piston juga udah custom. Kenapa nggak mau pakai punya R35? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Ada semua. Oh. Jadi emang ini engine itu udah gimana ya, udah mahal banget dah pokoknya. Soalnya kita mesti apa-apa mesti kirim piston stok ke sana diukur. Oh, jadi mahal di R&D-nya. Iya, benar-benar. Nggak ada soalnya yang bangun nih mesin buat dibalap tuh. Nah, makanya orang bilang, kenapa lu bangun 4AG lebih mahal daripada ngebangun mesin 2JZ? Ya kayak begitu. Nah, ya Nah, R&D. Tapi kan dia punya satu kepuasan tersendiri. Gue pakai mesin standar gue. Iya, ini bukan standar. Ini gue bener-bener restore habis nih mesinnya. Gue bener-bener ribut habis. Pistonnya tentunya pakai force dong. Pakai force, benar. Force, stangnya, Stangnya pakai force juga. force juga. Crankcase, Crankcase enggak, standar. crankcase standar. Crankcase standar. Terus valve, Valve juga sama standar. oh valve standar. Berarti spring Sama standar juga. itu standar. Oke, berarti piston sama stang ya. Iya, piston stang doang. Piston stang doang, terus intake ini custom lah kita Custom bilang ya. intake, sama ini kita billet cover juga. Bilet cover. Ya, covernya Oke, bilet. CNC. Terus custom trigger buat si baca sensor cam ini nih. Cam in, cam X itu juga custom karena beda kan bacanya udah ECU-nya Iya, bukan standar. Tapi camnya standar. Camnya standar. Camnya standar. Iya, karena lu mainnya turbo ya. Iya benar, turbo. Cuman Oke. emang kendala di valve spring itu aja. Jadi busnya nggak bisa gede, Begitu busnya gede dia Floating. ngelos ya. floating benar. Iya, dia floating. Terus masuk di turbonya. Nah, Ya. kalau dari intake-nya sendiri kenapa sih harus custom? Kenapa lu nggak mau pakai intake standar? Takut iya kalau bus standar itu kalau standar kayaknya cuman kuat di 1 bar ke bawah ya. Kan ini mau di bus sampai 1,2 bar. Dan aliran udaranya kayaknya Iya. nggak terlalu langsung Nah. masuk gitu ya. Dan mau ngurangin resiko juga ya daripada kenapa-napa udah bangun, mendingan langsung aja di custom. Lagian juga intake standar kalau kita mau ngomong jujur, intake modelnya nggak banget sih ya. Ya betul, sama dia itu DBW-nya kan juga udah ganti nih DBW-nya. Lu pakai Boss ya? nih? Ya pakai Bosch. Kalau yang standar kan kekecilan. Ya, oke. Itu. Oh, jadi sekalian custom Sekalian. aliran udara kasih gede semua. Nah. Tapi ini lu ada pakai sistem WMI, etanol. Nggak ada pakai. Nggak ada ya? Pump gas aja semua. Paham guys. Berarti mobil ini kalau dibilang kalau kejar HP sih sama uang yang dihabiskan nggak sesuai Nggak sebenarnya. sesuai. Ya, kita ngomong itu ya. Benar, Jarang benar. orang berani bahas tuh loh. Iya. Kalau gue bilang berarti lu habisin uang tapi nggak sesuai. Cuma ya begitu lu show, orang yang ngerti begitu ngeliat, lu sih lu bangun mobil masih standar lu gituin apa yang ada di otak kau? Kalau aku tahu nggak jawabnya apa? Apa? Aku mampu, kau mampu nggak? Kalau dia bilang, ya karena gue suka begini. Kalau aku satu, simpel dong jawabannya. Kesel tapi nyelekit gitu ya kan. Tapi emang kemarin banyak yang nanya sih, kenapa nggak swap gitu? Kenapa mesti bangun ini? Satu Nah, itu. sih kemarin kepikiran kalau bangun mobil mesin di swap kenceng itu biasa kan. Heeh. Kalau di mesin standar bisa hasilin power yang 2 kali lipat atau 2,5 kali itu kan berarti achievement gitu ya. Nah, makanya mereka harus nonton video gue lebih banyak. Wah, Jadi iya. tahu jawabannya. Bener gak sih? Bener. Iya ya. Karena orang ngomong itu belum tentu dia ngebangun mobil. Kalau lu yang udah pernah ngebangun mobil, gue ngerasain. Gue pernah dong, gue bangun 4AG. Buat Trueno gue itu 180 juta, anjing gak ada otak gue. NA lagi. Begitu digas suara, 130 juta. 130 HP. Itu doang. Tapi apa? Kepuasannya beda. Lu bisa ngebangun pada saat titik di sana, orang bangun 80-an HP, lu bisa ngebangun 100-an tuh beda. Nah, terus gue tanya lagi, kan lu lebih ngerti nih di balap-balap ya. Kenapa view rail lu harus nempel sama FPR? Kenapa nggak dibuat hanger, digantung gitu jarak agak panjang supaya dia nembak arusnya itu nggak banyak bubble. Kalau ini kan langsung kan kemungkinan ada bubble-nya gede nih. Nah jujur kok kalau masalah ini gue juga nggak tahu. Oh iya, anjir. Makanya gue agak heran. Ini view rail begitu lu ada di sini. Kalau gue tahu ya, setaunya gue nih, karena gue udah ngerusakin mesin juga lumayan banyak. Bubble. Bisa jadi bubble. Itu yang bikin tuh apa tuh baca nggak sesuai. Jadi di bagian sini satu sama 2 ini kemungkinan nih dia nggak terima banyak. Iya, nggak terima banyak. Yang malah yang reach-nya di bagian sana. Mungkin nggak nanti lu cek data logger udah. Mesti cek ya, mesti Nanti cek data logger. Kalau benar ya udah tinggal
Ya, usah berarti transfer jadi lah. bener. Makanya dari tadi gue penasaran yang itunya. Iya. Oke, terus kita masuk ke turbonya. Turbo. Turbo untuk cc begini gede ini turbo. Benar. Kenapa lu milih yang begini? Sebenarnya ini juga riset ya. Ya. Gue penasaran kan selama ini nggak ada yang berani untuk sekelasannya ini kan setara sama G25 ya. Oke. G25 50 itu kan terkenal buat 2000 cc baru enak. Nah gue penasaran di 1500 masa iya nge-lag. Nah, Gue masuk pasang tes. ini AR-nya turunin ke 49. Oke. Nggak Jadi nge-lag. kayak speknya turbo diesel ya? Iya, nggak Oke. nge-lag. Nggak nge-lag, enak. Heeh. Enak semua. Enak. Atasnya juga enak. Bener, udah dipakai juga di mobil jazz juga enak. Cuma kan masalahnya lo harus gedein injektor lu gede banget. Injektornya berapa cc sekarang? Ini 450. 450 masih oke, masih masuk akal. Ya jatuhnya kecuningan lah ya. Iya benar. Mungkin belum dibuka habis juga. Sorry kok, 550. 550. Iya, 550. Oke. Regen udah roaming tuh dia tuh. Dia udah roaming Regen. Nih, terus gua tanya lagi. Kita kan masih pakai konvensional, Westgate. Iya. Kenapa lu milih elektrik? Ini salah satu orang yang paling nggak setuju sama elektrik Westgate. Gua disuruh. Disuruh. Gue disuruh pakai elektronik Westgate Ha-ha. karena salah satunya waktu itu juga ya buat apa produk development ya. Oh, product Ya development. buat research juga. Terus katanya Mm-mm. jauh lebih enak dikontrol buat ke ECU-nya sama busnya jadi lebih enak aja. Ya kalau gitu. ECU kita mumpunin, kalau ECU kita begitu ada lag, Ya. selesai internal kita semua. Makanya gue paling nggak setuju kalau Westgate begitu pakai elektrik. Tapi nggak tau lah, lu lihat, ini dia ada pakai pneumatik. Pneumatiknya begitu kendor sedikit selesai lu Regan. Ini pakai pneumatik lo nih. Terus apa? Remnya udah masih pakai booster, Booster. kopling. Kopling. Nah, Juk kan nggak ada keluar manual kan? Nggak ada. Lu apain Keluarnya ini di luar doang. Bisa Ini- sampai pakai master kopling. Ini custom clutch-nya masternya punyanya Evo. Oh, masternya pakai punya Evo, oke. Ya, pedalnya pakai punya Kijang. Padahal pakai kijang. Oke, itu nggak masalah, nggak pusing. Iya. Gearboxnya kau pakai apa nih coba? HR15D manual. Berarti punya 15 Livina. manual Livina ya? Livina, Evalia sama March itu sama semua. Nah, gue mau tanya satu lagi. Gimana cara kau cari koplingnya? Koplingnya Itu kopling kau kena 125, lu mau pantek di asam regis berapa kali pun rontoknya itu. kemarin pesen ke Ogura. Oh, Ogura ada keluarin? Karena di luar kan ada one make race-nya March. Oh, Nissan Mars. 15. Iya, betul. Ada Nissan Mars. Jadi Iya. pakai punya Ogura. Twin clutch ya? Ya, enggak, hyper single. Hyper single. Berarti speknya di atas kita lagi udah. Kita pakainya beda. Nah, kalau untuk rasio segala macam tuh biarin standar aja. Standar semua. Standar. Oke, gue tanya lagi. Kalau lu kan pakai begini nih, ini kan mesin high spec, mesin NA masuk ke turbo. Apalagi lu orang performance nih. Debit olinya ini gimana sih cara akalinnya? Kapasitasnya sekarang standarnya berapa liter? Sekarang 4 liter. 4 liter. Begitu turboin masih 4 liter ya? Enggak, sebelumnya 3,5. 3,5 jadi 4 liter. Jadi 4 liter. Oh, berarti setengah liternya itu penambahan dari oil catch tank. Oil cooler. Oil cooler. Oh, Iya. masuk dari oil cooler. Iya, oil cooler. Oke. Dari Kita situ. belajar lagi. Nah, kalau Kalau oil pan-nya nggak ada modifikasi berarti ya? Enggak ada standar. Standar. Kalau kita di Subaru harus modifikasi loh. Kalau enggak kutip baut kita di jalan tol kayak aku kemarin. Om Togi, cek harus ganti oil pan, killer bee segala macam. Nggak usah, aku bisa kontrol mesinku. Serius gua jawab gitu. 4 jam keluar dari bengkel. Balapan sama siapa? Nah, sama David. Namanya David juga pembalap, tapi dia pembalap beneran. Kalau gua kan pembalut ya kan. Di tol tanes. Selesai punya aku. Kutip baut gua. Begitu dicek hancur semua. Jadi Subaru itu mesinnya kan gini. Buka ke samping. Gua nggak tahu lah bahasa kerennya apa. Begitu digas tuh olinya pindah ke belakang. Iya. Dia oli pickup tuh dari depan. Angin lah yang dipush sama dia semua. Selesai satu mesin itu. Jajan gua ujung-ujungnya baru beli Killer Bee. Om Tony bilang, udah puas belajar ya? Siap om, gue bilang. Nah kali ini gue kalah. Itu satu-satunya gue melakukan kesalahan di hidup gue. Di bagian mesin. Gue tanya lagi. Kalau Nissan Juke, lu sekarang kan pakai COP nih. Ya kan? Individual coil. Ini individual coilnya pakai mobil apa nih? Ini pakai apa punyanya si X-Trail. X-Trail. Iya, X-Trail. Sebelumnya pakai X-Trail yang 25 ya? ya 25 benar. Sebelumnya pakai Nissan Juke juga punya standar itu, bisa kepasang. Cuman entah kenapa tuh Fueltech nggak mau ngobrol sama coilnya. Oke. Sama kasusnya kayak R35. Coil R35 putus-putus. nggak mau dia. Oke. Jadi kalau pakai ini malah cocok ya? Mm-mm. Nah, kalau teman-teman mau bangun Juke, sebenarnya kalian bisa mulai dari coil doang, buat ngerusakin piston kamu, lama-lama kamu bisa beli mesin ini. Sesat banget.
Tapi bener gak gue bilang? Iya. Lu mau ganti juk, lu mau kenceng, lu mau beratata kan, lu mau api lu gede kan? Mau. Ganti koil dulu. Ganti koil, begitu udah rusak, jebol, fit. Kemarin piston masih ada cetakannya nggak, fit? Gue beli dong. Nah, udah. Tinggal pindah aja mesinnya ke sana. Cocok orang rasa? Cocok. Nah, itu. Nggak ada otak gue nih memang. Oke, di bagian sini. Nah, wire nih. Nah, ya wiring. Wiring, gua tanya nih. Kan wiring lu ngerjain sendiri nih. Iya. Ya, wiring lu ngerjain sendiri. Ngerjain sendiri. Ngerjain sendiri. Karena apa? Bisa karena terpaksa. Janji di bengkel, 7 bulan mobil nggak dipanggil-panggil. Kirain gua nggak ada duit, gua nggak bisa. Waduh. Ya kan? Ya pasti gitu dong, Fit. Iya, Ya kan? iya. Kesel, anjing gua ngerjain sendiri lah. Dia ngerjain sendiri mobil ini. Meskipun dia arsitek tokan terus sama tukang kabel segala macam, tapi akhirnya Iya. jadi sama mobil ini. Nah, gua tanya yang di firewall ini pakai berapa pin? Yang gedenya 32. Gede 32 pin. Ya, 32 pin, yang kecilnya di 14. 14. Berarti Ya. 14 ini yang akomodir mesin ya? Enggak, yang 32 itu akomodir mesin. 32 mesin, yang 16? Ya, yang 16 itu buat fan, itu juga nggak pakai habis. Jadi kemarin yang 32 pin itu nggak cukup. Oke. Jadi kita beli lagi buket yang kecil. Oke. Buat sisanya. Jadi kayak buat wastegate, elektronik, sama ini fan. Fan. Karena pinnya kan kita perlu carinya yang gede. Yang gede itu adanya yang di kecil. Yang 32 pos itu paling gedenya cuman berapa ya? 18 AWG ya, kalau nggak salah. Soalnya orang kalau yang beginian gak mau pusing, dia beli Amerika, beli jadi. Ya, Ya. kalau mobil lu estilo bisa ya kan? Coba juga lu suruh bikin Nggak ada, ini lu nggak suruh bisa. wire bikin, kena tampar moncong kau sama dia. Aku aja belum pernah bikin. Nah, dia udah bikin di sini. Nah, itu kita belajar lagi dari mobil nih. Terus gue tanya lagi. Mobil dari CVT. Ini CVT dong. CVT benar. CVT lu putar ke manual. Astarik lu pasti berubah. Berubah. Kulik kita sekarang belajar ya kan. Astariknya pakai apa nih? As rodanya kan. Asoda. Iya, kalau kita Medan bilangnya astarik. Memang moncong babi ini aku nih. As rodanya custom pakai. Jadi dikawinin sama yang manual punya Livina. Oh, manual punya Livina. Iya, jadi kan Livina punya waktu itu dimasukin tapi nggak nyampe. Karena lebarnya beda kan. Oh, gua tahu, potong sambung. Iya. Jadi yang di bagian mesinnya itu pakai punya Livina, yang bagian sini baru pakai. Betul. Begitu udah kamu sambung, baru bawa ke apa tuh? Mau boleh sebut nggak sih nama bengkelnya? Ya tempat kita bubur kopel Iya, lah, iya. gardan lah ya. Iya, iya. Kita di sana balance lagi. Benar. Nggak boleh sebut, gue nanti kalau dimaki sama anak-anak bengkel. Kau buka semua cek. Kayak gitu-gituan. Oke, jadi mobil ini standarnya berapa HP harusnya? Harusnya cuma 78 on wheel. On wheel berarti 78 on wheel kayak di Aino di Mustang gitu Regan, bukan engine ya. Sekarang on wheelnya berapa? On wheel-nya terakhir di AHT ya, 200 wheel. 200 wheel. Torsi ya, 200. berarti 300-an. Busnya paling 1 112. 1,2 udah kenceng anjir. Ya. 1,2 kenceng lu gila. Terus nih kau masuk ke dalam interiornya, kau tanya dia. Ini interiornya nih keren nih. Kau masuk lagi. Kau masuk. Nih, memang nih pedagang sejati si kawan ini. Nggak kutanya nggak enak, kutanya gimana gitu rasanya. Coba, kenapa joknya pakai banten nih? Ini jawabannya kayak udah pasti deh, karena ini barang jualan dan kebetulan ini karbon kan. Kita nyari ringan. Oke. Budget ringan, karbon ringan ya brand sendiri. Tapi ini udah sertifikat belum sih? Udah FIA. Udah FIA juga. Iya, ada homologationnya sih, ntar bisa dilihat ntar di sebelah kiri kursinya. Berarti ini speednya tetap, gearboxnya tetap 5 speed. Iya, 5 speed. Ini kan udah standar semua nih, CAN bus sudah di delete juga. ECU-nya pakai full tech ya? Fuel tech benar, ada FT600 di sini. Nah, kalau kalian ulang, oh bang, kok ada rest display-nya? As your info, kalau full tech itu dia terintegrasi sama display-nya. Jadi bisa dibilang nih, full tech termasuk salah satu ECU yang harganya terjangkau lah ya? Ya, benar. Terjangkau, jadi saingannya seperti Link, kayak gitu-gituan. Tapi yang brand yang di bawahnya bisa jadi kayak Max ECU. Tapi dia lebih mahal dari Max ECU, full tech ya? Iya, benar. Oke, terus di bagian terus, nah PDM-nya nih. PDM-nya, kan lu kau jual PDM nih. Bener kan? Giran gua beli yang banyak-banyak nih, Fit. Kenapa giran lu PDM-nya cuma pakai berapa channel nih? Ini mungkin kita ngomongnya gini ya, ini keypad-nya ya, controller. Controllernya. Nah, keypad-nya gue pakai 8 karena emang kemarin kalau pakai 12 banyak tombol kosong kok. Oke. Ya, jadi ya udah pakai functionnya yang emang cukup aja ya kan. Terus ada dibantu sama input dari setir. Input dari setir. Iya. Itu input setir kan bukan nggak beli jadi dong tuh. Nggak, ini bikin juga. Lu bikin sendiri juga Iya, ya? bikin wiringnya juga bikin sendiri. Itu tombolnya ada jual nggak sih? Tombolnya jual, ada. Jual.
Oh iya, atau nanti ada yang nggak kepake-pake kan Regen kan. Bisa masuk di RX7. Soalnya RX7 kan udah nih pakai keypadnya udah 12, udah ada David. Tinggal ininya loh, kan kurang dikit-dikit gitu. Ada kan gua ada 2 tombol, kan gua pakai Momo F1. Tombol itu gua pakai, tapi kalau pakai kuning-kuning kan lebih keren gitu rasanya. Nah, Fit, gua tanya dong, kabel spiral ini kenapa sih tujuannya, kenapa lu nggak mau pakai bikin kayak clock spring gitu? Kabel spiral. Ah, Kabel spiral tuh sebenarnya tujuannya biar dia kan kalau nggak spiral dia kan nggak bisa flex begini ya kan. Jadi kalau pas steeringnya muter, kalau kabelnya fix panjang itu takutnya kelilit atau enggak di sini putus pas counter. Soalnya kan kadang-kadang pas muter ada counter tuh, takutnya kebelit gitu loh. Ini aja udah kebelit-belit tuh. Oh, iya dia setirnya bagus juga ya kan ya. Brand apa nih setirnya? Beltenic juga. Beltenic juga. Bagus bridgingnya ya. Oke, masuk. Kalau dashboard custom lah ya. Iya, dashboard bukan custom. Beltenic lah ya, dia custom Bukan, ya. custom. Emang nih David ini bahaya kali nih. Pedagang sejati, lama-lama kayak Jackie kau lihat. Ya udah, tapi kita pada ngomong banyak-banyak, nanti biar Regen cobain sedikit. Nanti David bawa tes tarik, cek gitu. Kalian pengen POV dari dalam, kita kasih lihat POV dari dalam. Oke, Regen masuk mobil. Oke. Oh, starternya dari setirnya ya? Starter di sini sama di sini juga ada. Oke. Ini kita kemana? Ini ke kanan. Koplingnya keras nggak sih? Enggak. Ini pakai standar ya. Oh. Coilovernya pakai apa kan? Pakai SF Racing track. SF Racing. Enak loh ini. Enak kan? Tapi nggak tahu kalau di track enak ya? Enak. Tinggal ganti apa? Kalau kurang enak kan dia custom spring rate. Makanya tujuannya buat apa? Kalau gua kan ini gua pakai spring rate yang lebih empuk kan. Iya, buat ya gini-gini aja lah ya. Iya. Soalnya kalau yang track itu udah karakter internal si shocknya udah berat. Diganti pakai PR dia sih. Kemarin udah pernah nyoba, sakit sih. Nah ini kan depan jalan agak bumpy, cuman kosong. Kita tes aja di sini sekarang. Oke. Boleh, panjang. Ini enak. Coilovernya enak, serius. Punya gua keras loh kok. Enak ya? Punya gua keras ya. Iya. Ini sih emang ganti-ganti sih nyoba-nyoba PR-nya. Ternyata udah dapet yang enak. Buat Seviro ada nggak sih? Di kiri aja nih. Ada. Ada? Ada. Oh. A31 kan? Oh ada. Enggak. Ntar kalau mau kita beli aja, kita beli nanti. Oke, karena ini dalam komplek jadi kita nggak bisa ngebut-ngebut banget. Thank you banget ya kok udah kasih kesempatan buat nyobain ini. Thank you. Nah, tadi kita udah nyoba mobilnya. SU Info mobil ini. Yang tadi kan gue di depan itu gue udah singgung. Kenapa sih mobil ini nggak diangkat di event? Tapi mobil ini akhirnya membuka mata kita. Mobil ini menang di acara Hot Wheels Legend Tour. Legend Tour. Iya. Wakil Indonesia ya? Ya, wakil Indonesia. Di Indonesia mobil ini pemenangnya. Dari Indonesia lanjut ke Asia Pasifik menang. Asia Pasifik. Asia Pasifik lagi-lagi mobil ini menang. Bangga kali gue rasa. Berapa mobil yang berangkat? Ada berapa ya? Di dunia kayak ada 10. Enggak, Indonesia. Indonesia cuma 1 kan perwakilan. Nah, Mobil ini. Iya. Jadi nanti kalau kalian ke Indomaret lihat Hot Wheels ada ini. Anjir nih, ini yang ada di kontennya pengepul nih. Ini yang kukunya berdua sama Jackie, berdua tukang jualan nih. Sayangnya nggak dibuatin kok masalahnya. Oh, saya nggak dibuatin ya? Iya, nggak dibuatin. Karena nggak menang top globalnya. Oh, nggak menang top global. Tapi setidaknya kan kita udah menuju ke sana. Iya, udah masuk 10 besar. Kita sama-sama pedagang, kecungkuk aja kita bikin. Iya, ngapain susah? Iya kan? Kita sama-sama pedagang, tinggal kecungkuk, laupan. Iwan ke Pangwatapau. Apa? Keluar jualan kita. Nah, itu kan Hot Wheel. Cuan Wheels. Cuan Wheels kita jual ya. Masuk nggak? Oke. Ya, itu thank you, bangga banget. Thank you banget David. Udah share-share buat kita juga. Saya juga udah belajar. Ya, kita sharing-sharing lah di sini.
Oke? Kalau teman-teman mau ngeliat langsung mobil ini nanti ada di mana? Ada Instagramnya dia, ada Instagramnya David. Kau mau Instagram yang mobil atau Instagram jualan? Jualan aja. Jualan Aduh, aja. cepat kali jawabnya ya. Jualan ini. Ya biasa video gua sih nggak sampai seminggu tuh viewernya 300 ribuan. Tinggal dikali aja nominalnya ya kan. Oke, sampai di sini saja. Kita lanjut lagi next vlog. Thank you David, thank you Finance Thank you. Autocraft. Keren. Jadi mobil gua ada bangunan ada pakai pas dari mereka juga. Kualitas udah keren lah. Ya, dadah.